ini aku ngadain podcast dengan sepeda baruku, yaitu Cannondale Spersik Evo. Sepeda baruku ini dari merek Cannondale. Tapi kali ini aku mau jelasin lebih detail Cannondale Spersik Evo ini bareng yang tahu pokoknya. Yang tahu maksudnya spesifikasi detailnya sih. Nah, yang tahu siapa? Ini dia. Nah, Mas Juwanto. Kenalin, Mas. Hai, selamat pagi. Nah, ini masih pagi ya, cuaca mendung. Nah, kalau nama orang udah tahu ya. Yeah. Ya, kita nama Juwanto Sembalap ya. Bukan pembalap tapi sembalap. Oke, kali ini kita akan sedikit banyak orang yang tanya tentang Cannondale ya. Jadi Spersik Evo itu adalah generasi ketiga dari Cannondale. Jadi sepeda all-round yang dulunya pada saatnya zamannya Peter Sagan itu generasi pertama, terus zamannya Rico Uran dan seterusnya sampai sekarang ada generasi kedua, dan inilah generasi ketiga yang saat ini belum ada generasi berikutnya ya. Jadi banyak perbaruan yang dirubah dari Cannondale, yaitu dari sistem ini ya. Dia lebih sepeda all-round yang lebih aero ya. Artinya aero bukan berarti dia khusus berat, tapi ini all-round. Jadi buat climb oke, buat datar oke, buat turunan dia bisa melaju begitu cepat, dan dia yang pasti adalah dia sangat stabil. Itu yang terpenting. Jadi kalau yang generasi sebelumnya itu ringan, tapi buat turunan itu agak liar, buat flat agak terlalu ampang. Tapi kalau untuk yang ini saya rasa sangat sempurna. Jadi saya udah hampir 2 tahun, tapi sebelumnya saya pakai generasi yang pertama, terus saya pakai generasi yang ketiga ini, dan ini belum pindah ke lain hati ya. Artinya ini jadi andalan saya ya. Tapi ini yang versi disc. Kalau ini kan punya saya versinya rim brake ya. Kenapa saya suka rim brake ya? Ada itu karena lihat bobotnya. Karena kalau disc satu memang dia lebih safety, karena saat ini orang pada mengeluh tentang pengereman ya. Pengereman kalau rim brake orang nggak kuat itu pasti agak beresiko, tapi dengan disc brake orang bisa sangat nyaman ya. Jadi ada beberapa yang Spersik Evo ini teknologi yang terbaru ini, dia sudah handlebar. Ini handlebar dia sudah knot, jadi bisa kabel dalam. Ini meskipun mekanik, ini kabel bisa dimasuki dalam. Jadi seperti di i2 atau seperti i-Type. Jadi ada beberapa. Jadi sistem ini juga ya, aerodinamisnya meskipun all-round, bedanya bobotnya tidak terlalu ringan ya, sekitar 8, tetapi semua disc brake tidak bisa, sulit untuk tembus di bawah 8 kilo. Tapi Evo saya pakai Cannondale benar-benar dari sebelum-sebelumnya ini sangat ya, bisa dibilang untuk climb oke, datar oke, turunan yang dia lebih stabil. Di situ untuk penjelasan awalnya di situ. Mungkin selanjutnya sama Mas Diki. Apa sih paling mau tanya-tanya ya, namanya awam baru pakai merek Cannondale ini, kenapa sih Mas aku harus ini Spersik Evo BBQ ini 2002, ini terbaru ya? Ya, Terbaru kan yang saya beli. Nah, ini keunggulannya sih apa dari yang tipe sebelumnya gitu? Oh, yang pasti keunggulannya untuk yang game ini satu, dia di sini karena dia sistemnya ada damper ya. Damper itu supaya ketika belok itu tidak mengenai frame. Karena banyak sekali kasus ketika jatuh, maaf ini ya, kita tidak berat jatuh, ketika jatuh ini pasti kena frame, banyak sekali frame yang patah tuh. Tapi di sini dia akan berhenti di sini. Jadi hanya sekitar begini. Oke, stop di sini aja. Jadi ketika ya? paling parah itu benturan yang keras, paling sini ada kayak retak itu, tapi tidak mengganggu sistem headset dan frame-nya sini. Mungkin akan itu jika benturan terlalu keras. Itu salah satunya di situ ya. Tapi kalau Cannondale memang dia punya salah satu ciri khas dia, yaitu BB-nya 30A. Jadi assembling dia tidak bisa dikasih BB. Jadi punya khusus dari Cannondale-nya. Berarti kalau misal mau diganti ceramic speed harus mirip yang punya khusus. Betul. Ceramic speed juga ada, dia punya produk sendiri yaitu 30A. 30A ya. Betul. Gitu. Oh gitu. Cuma itu aja sih paling. Sama ini Mas Jo, aku mau tanya, keunggulannya ini Spersik Evo ini yang paling diunggulkan selain dampernya tadi Ya. apalagi Ya, terus pasti. untuk effortnya Mas dulu waktu Mas Ju datar kompetisi itu seperti apa sih? Oke, Jalan jadi datar. ini jadi saya rasakan effort Spersik Evo ketika dulu saya pernah pakai gen pertama yang high mode. Yang pertama itu ya, satu untuk turunan itu sulit dan liar, artinya itu sulit untuk melaju cepat, lambat melajunya karena kita handlingnya
agak liar, jadi kita tidak bisa. Tapi dengan sistem yang ini ya, dia lebih stabil, muncul bisa 80 km/jam bisa. Jadi kemarin saya di Bali itu turunan 84,6 km/jam. Itu ikut event Mas Jim? Iya, suatu event itu ya semi steril. Kalau steril lagi bisa tergantung kita keberanian kita. 80 km/jam. Iya. Dan saya mencoba suatu kompetisi ITT ya. ITT itu sebenarnya kan kita diperlukan sepeda ITT. Oh iya. Saya saat itu hanya modal clip on. Saya coba itu bisa dibilang effortnya sangat luar biasa. Jadi saya bisa keluar power yang lumayan, dengan power yang lumayan akhirnya speednya juga bagus. Waktu itu even di luar di Malaysia waktu itu ya. Jadi pakai Cannondale juga? Iya, pakai Cannondale itu lawannya sepeda-peda aero. Itu dari Asia masuk masuk di top 5. Itu ada 100 peserta, itu suatu kebanggaan. Jadi bukan hanya tenaga tapi teknologi bukan sedikit ya, tapi banyak. Kenapa teknologi dibuat, tapi ternyata di situ juga ada risetnya. Jadi di situ ada pengaruhnya. Gitu. Wheelset dengan wheelset yang bukan wheelset ya ini standar lah, setara dengan 303 lebar 4 cm. Itu effort di situ. Jadi suatu kompetisi banyak effortnya. Ini jauh satu heart rate saya meskipun hanya rendah sekitar 2 BPM, tapi itu artinya effort itu bagus gitu, karena beberapa waktu yang kompetisi yang panjang, waktu yang lama, heart rate turun misalkan dari sebelumnya 175 ini 173, itu menurutku effortnya sangat luar biasa. Sepersekian itu kalau suatu teknologi sepeda itu sudah sangat luar biasa. Berarti kalau Bapak ini bisa saya simpulkan dia lebih save power ya, save power, lalu lebih bisa jaga heart rate-nya biar naik. Ya, jadi gini, kalau bukan save power, jadi kita efisien power. Efisiennya ya. Jadi saya beberapa kali harus tes itu di high speed ya, itu sesuai kemampuan saya, karena juga selain ngetes tenaga saya, ngetes juga kemampuan sepeda. Jadi dia efisien power, bukan ya save power hampir sama ya. Jadi kita efisien power dengan kita tenaga yang dikeluarkan yang sama, itu kecepatan sama tapi kita efisien tenaga. Gitu. Tapi kalau kita mau nambah speednya kan belum tentu kita kuat. Tapi dengan speed yang sama, waktu yang sama, di situ bisa kita pantau bahwa power kita yang keluar atau heart rate kita lebih rendah. Itu dari saya pribadi situ. Itu kesimpulannya gitu. Berapa lama Mas pakai Cannondale ini? Kalau untuk yang Super Sec Evo ini sudah 2 tahun, tapi sebelumnya saya udah pakai yang gen kedua itu yang klasik ya, yang model klasik, yang high mode waktu itu dengan group set yang sama gitu. Group set ya? Ya. Ya itu aja sih Mas, paling yang aku tanya-tanyain udah cukup sih, puas. Baik. Gimana kalian, pas gak? Inilah podcastnya ringan-ringan aja sih. Itu aja sih Mas Jul, thank you udah mampir di podcastku, udah mau nge-review lebih detail sepeda ini seperti apa. Jadi yang nonton ini tahu sih sepeda ini itu kelebihannya apa, keunggulannya apa gitu. Oke teman-teman, itu dulu, sekian ya, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya, serta di share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Gueser semua. Oke, see you.